Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2. Kepemimpinan atau pemimpin itu adalah orang yang diberi kepercayaan untuk mengatur sesuatu dengan bijak serta bertanggung jawab. Tugas seorang pemimpin: 1. Mengatur anggotanya. 2. Menyatukan seluruh anggota dalam mencapai tujuan bersama. 3. Memandu menyelesaikan masalah yang terjadi dalam organisasi atau kelompok. Nilai-nilai sila ketiga Pancasila. 1. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. 2. Mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa. 3. Mengembangkan rasa kebanggaan kebangsaan dan bertanah air Indonesia. 4. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. 5. Memajukan persatuan dan kesatuan bangsa. Berikut ini adalah contoh penerapan sila ketiga. Yang pertama, bangga dengan keragaman budaya bangsa. 2. Mau berteman dengan orang yang berbeda suku. Nilai-nilai sila keempat Pancasila. 1. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 2. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 3. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. 4. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. 5. Dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 6. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 7. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Berikut ini adalah contoh penerapan sila keempat. 1. Melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan. 2. Menerima saran dan masukan orang lain saat berdiskusi. Nilai-nilai kepemimpinan dan contohnya. Nilai religius, contohnya selalu berdoa dalam mengawali dan mengakhiri kegiatan, selalu mengucapkan rasa syukur dalam segala aktivitas. Nilai toleran, selalu baik dengan keluarga dan orang di sekitarnya, selalu memaklumi kekurangan yang dimiliki orang lain. Nilai disiplin, contohnya selalu melakukan sesuatu sesuai dengan yang telah ditetapkan. Nilai pekerja keras, contohnya selalu bekerja seperti tidak mengenal lelah, selalu semangat dan tidak pernah mengeluh. Nilai humanis, contohnya selalu welas asih atau kasih sayang terhadap keluarga dan suka membantu orang lain. Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di tempat umum atau berorasi dengan susunan yang baik untuk menyatakan pendapatnya atau memberikan gambaran atau informasi tentang suatu hal kepada banyak orang. Tujuan pidato: 1. Mempengaruhi orang lain agar berpikir dan bertindak sesuai imbauan yang disampaikan. 2. Memberikan suatu pemahaman atau informasi melalui pidato yang disampaikan. 3. Memberikan hiburan melalui ucapan saat berpidato. Saat melakukan pidato diperlukan adanya orator dan audiensi. Orator adalah orang yang ahli berpidato, sedangkan audiensi adalah orang yang mendengarkan orator berpidato. Teks pidato harus memuat hal-hal di bawah ini, yaitu salam pembuka. 1. Berisikan kalimat sapaan. 2. Pendahuluan, memaparkan topik pembahasan yang akan dibahas. 3. Inti, berisikan pembahasan topik secara lengkap. Kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. 4. Keterangan lengkap tentang topik disampaikan secara rinci. 5. Penutup, penyampaian rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan. 6. Salam penutup, berisi kalimat salam penutup. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat berpidato. 1. Kejelasan pengucapan kata saat berpidato. 2. Keras lembutnya suara saat berpidato.
3. Penggunaan kalimat yang santun dan tidak menyinggung saat berpidato. Langkah-langkah menulis teks pidato. 1. Memilih topik atau tema pidato. 2. Mengumpulkan referensi bacaan. 3. Membuat kerangka pidato. 4. Merangkai pidato. Dan 5. Latihan oral. ASEAN. Pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, sebanyak 5 wakil negara Asia Tenggara mengadakan pertemuan. Pada pertemuan ini, kelima wakil negara menandatangani Deklarasi Bangkok. Negara Thailand diwakili oleh Thanat Khoman, negara Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak, negara Singapura diwakili oleh S. Rajaratnam, negara Filipina diwakili oleh Narcisco Ramos, dan negara Indonesia diwakili oleh Adam Malik. Tujuan ASEAN dalam Deklarasi Bangkok. 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. 2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. 3. Meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. 4. Memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah dengan organisasi regional dan internasional yang ada. 5. Meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Bentuk kerjasama ASEAN di berbagai bidang. Bentuk kerjasama ASEAN di bidang sosial dan budaya, contohnya 1. Pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN. 2. Penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali melalui SEA Games. 3. Penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN yang disebut ASEAN Tourism Agreement. Kedua, bidang kerjasama ASEAN di bidang pendidikan, contohnya penawaran beasiswa pendidikan antar anggota ASEAN. 2. ASEAN Council of Teachers Convention. 3. Olimpiade Pendidikan Bertaraf Regional Asia Tenggara. 3. Bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan. 1. Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana. 2. Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme. 3. Kerjasama di bidang hukum, bidang migrasi, dan kekonsuleran serta kelembagaan antar parlemen. 4. Bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi, contohnya 1. ASEAN Industrial Cooperation. 2. Pembentukan ASEAN Free Trade Area. 3. Kerjasama di berbagai sektor dan komoditi seperti energi, mineral, dan tambang. Apakah kamu sudah siap menghadapi pubertas? Pada masa anak-anak menuju masa pubertas akan terjadi perubahan sekunder, yaitu perubahan fisik yang nampak pada tubuh. Pada laki-laki, berikut ini adalah ciri-ciri perubahan sekunder yang dialami oleh laki-laki pada masa pubertas. 1. Tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar organ reproduksi. 2. Suara membesar atau menjadi lebih berat. 3. Jakun tumbuh dan membesar. 4. Tumbuh kumis, cambang, dan jenggot. 5. Dada menjadi lebih bidang. 6. Muncul bau badan dan jerawat. Nah, berikut ini adalah ciri-ciri perubahan primer pada laki-laki, yaitu laki-laki mengalami mimpi basah. Pada laki-laki, dia akan mengeluarkan sperma. Perubahan ini akan menandakan bahwa sistem reproduksinya telah berfungsi. Berikut ini adalah ciri-ciri perubahan sekunder yang dialami oleh perempuan pada masa pubertas. 1. Tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar organ reproduksi. 2. Suara menjadi lebih nyaring. 3. Pinggul dan payudara membesar. 4. Kulit menjadi lebih halus. 5. Muncul bau badan dan jerawat. Nah, ciri-ciri primer pada perempuan adalah mengalami menstruasi, di mana pada awalnya mulai diproduksinya sel telur. Pada perempuan, dia akan mengalami menstruasi setiap jangka waktu tertentu, umumnya setiap 28 hari sekali. Tari berpasangan adalah jenis tarian yang dimainkan oleh dua orang penari, baik berlawanan jenis ataupun sesama jenis. Tari piring dari Sumatera Barat,
Tari piring ini dipentaskan pada saat panen sebagai ungkapan rasa gembira dan syukur. Kedua, ada tari serampang 12 dari Sumatera Utara. Tari serampang 12 merupakan tari pergaulan yang ditarikan secara berpasangan. Tarian ini menggambarkan kisah asmara yang indah. Tari payung dari Sumatera Barat. Tari payung ini merupakan tari pergaulan yang dibawakan secara berpasangan. Makna yang terdapat dalam tarian ini adalah perlindungan dan kasih sayang seorang kekasih dalam membina kehidupan rumah tangga. Tari legong dari Bali. Tari legong ini merupakan wujud dari ungkapan rasa syukur dan terima kasih rakyat Bali terhadap nenek moyang yang memberikan keberkahan melimpah untuk keturunannya. Tari janger dari Bali. Tari janger adalah tari pergaulan muda-mudi Bali. Tarian ini berfungsi sebagai tari hiburan. Tari ketuk tilu dari Jawa Barat. Tari ketuk tilu ini menunjukkan suatu kegembiraan hingga gerakan yang ada dalam tarian khas Jawa Barat ini akan sangat beragam seperti pencak, muncik, goyang, gitep, dan geol. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.